lalu saya membahas bagaimana sih cara mengelola emosi dengan baik. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengelola emosi dan pikiran perempuan. Menarik bukan? Ayo para pria yang mau mengelola pikiran perempuan bisa nonton video ini sampai habis. Jadi, ada beberapa strategi untuk mengatur keseimbangan emosi pada perempuan. Yang pertama, kesadaran diri. Ya, emosi itu perlu sadar. Jadi, emosi apapun harus kita terima, maupun itu emosi negatif ataupun emosi yang bersifat positif, itu harus kita terima. Tahu kan? Kalau emosi itu nggak cuma emosi yang berdampak negatif, tapi juga ada emosi yang berdampak positif. Dan itu sama-sama harus kita terima, harus kita sadari kalau aku tuh lagi emosi. Yang kedua, teknik relaksasi. Ya, ini penting. Olahraga, yoga, pernapasan, itu membantu menyeimbangkan emosi pada perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga, jurnal. Ini khusus untuk perempuan. Jadi perempuan itu kalau dia punya masalah, dia harus mengungkapkan. Dan nggak semua perempuan bisa mengungkapkan lewat berbicara kepada orang lain, ya kan? Biasanya orang yang tidak bisa mengungkapkan emosinya melalui bicara, dia akan menulis diary atau menulis jurnal. Nah, itu bisa membantu untuk menyeimbangkan emosi pada perempuan. Yang keempat, berbicara dengan orang yang dipercaya. Nah, itu tadi. Tapi nggak semua orang kan, nggak semua perempuan bisa nih terbuka sama orang lain, bisa percaya sama orang lain. Siapa tahu dia punya trauma untuk percaya kepada orang lain. Nah, kalau gitu bisa tuh dia pilih menulis diary atau berbicara kepada orang lain. Kedua-duanya juga boleh. Yang kelima, olahraga. Olahraga itu sangat penting karena olahraga dapat menyeimbangkan emosi kita. Selain itu juga bisa menyehatkan badan kita. Yang keenam, pola makan yang sehat. Iya sih, ini basicnya adalah kesehatan mental. Tapi pura-pura bahagia juga butuh energi. Maka dari itu, makan yang sehat juga sangat diperlukan. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Kebanyakan begadang bisa menyebabkan orang itu stres. Kenapa? Karena begadang kan sampai malam tuh. Itu tuh otak kita sebenarnya lelah. Lalu kita bangun, emang bisa kita bangun subuh? Kalau nggak bisa gimana? Kalau tiba-tiba kita bangun jam 9, nah itu akan mengurangi semangat kita. Dan ujung-ujungnya kita malas lalu menjadi stres. Yang kedelapan, pengaturan waktu. Manajemen waktu itu penting banget. Jadi kalau jam segini waktunya ngapain, ya kita harus melakukan hal itu gitu. Karena kalau kita nggak punya planning, nggak punya manajemen waktu yang baik, kita akan berlarut-larut dalam kemalasan dan lain-lain. Yang kesembilan, hobi dan minat. Pelajari, ketahui apa sih hobi dan minat kalian. Kan ada nih tes minat dan bakat, tuh bisa dicoba juga. Jadi kalian bisa tahu diri kalian itu siapa, kesukaan kalian apa, dan sebaiknya kalian melakukan apa. Yang ke-10 atau yang terakhir, cobalah terapi atau konseling. Nah itu tadi, perempuan itu sangat sulit dan rumit ya. Jadi kalau ketika perempuan memiliki masalah di kepala dia itu berputar-putar masalah tersebut. Ketika dia belum berbicara dengan orang lain, belum menyampaikan apa sih yang dia rasakan, biasanya nggak ada jalan keluar di pikiran dia, tetap muter-muter di situ masalah tersebut. Tapi ketika perempuan berbicara, sharing apa yang dia lagi rasain, apa yang dia lagi pikirkan, orang lain tidak perlu memberikan solusi, karena saat dia berbicara mengeluhkan apa yang dia rasakan, solusi itu hadir dalam pikiran dia.
Nah, itu dia strategi untuk mengelola emosi dan pikiran pada perempuan. Semoga bermanfaat.